2022 ini. Saya harap pun konfliknya Ukraina Rusia itu cepat selesai ya. Cepat ada solusi bersama antara Uni Eropa dengan Rusia, NATO dengan Rusia, Amerika Serikat dengan Rusia. Ya, halo semuanya, welcome back kembali di YouTube Surya Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu perusahaan yang cukup besar, cukup ada nama di Indonesia, yaitu perusahaan Astra International Tbk yang kodenya di Bursa Efek yaitu ASII. Ya, langsung saja. Di hari Jumat 25 Februari 2022, pergerakan perusahaan Astra akan saya jelaskan sedikit di hari Jumat itu. Yang kemarin, dia pembukaan di harga 5.700 kemarin, lalu sampai level tertingginya di 5.800 dan sempat mengalami penurunan di level 5.650, namun ditutup kembali di harga 5.800 atau dia naik 100 poin atau sekitar 1,8% dari harga pembukaannya. Ya. Jadi teman-teman, kemarin di hari Jumat itu Astra mengalami peningkatan yang cukup signifikan 1,8% ya, peningkatan kemarin di hari Jumat di perdagangan minggu kemarin. Oke, langsung saja. Bagaimana sih perusahaan Astra ini untuk ke depan? Pergerakannya masih baguskah atau apakah saat ini waktu yang tepat untuk kita membeli perusahaan Astra? Oke, langsung kita lihat secara historical di belakang. Ya, teman-teman semua. Jadi, teman-teman semua bisa melihat pergerakan perusahaan Astra ya dari tahun ke tahun. Oke, mari kita lihat. Ini saya sedikit berbagi informasi ke teman-teman semua ya. Ya, teman, ini saya analisa dari tahun 2003 ya. Dari 2003 sampai 2005 ini ya, 2005 masuk 2006, dia mengalami peningkatan atau uptrend. Jadi di tahun ini perusahaan Astra cukup sangat luar biasa kenaikannya ya. Kita bisa lihat bahwa dia nih mengalami peningkatan sampai di sini. Ini terjadi dari 2003 sampai pertengahan 2005 ya. Jadi sahamnya naik di sini ya, teman. Jadi benar-benar luar biasa sekali dari level 131 perak ya. Dia bisa naik sampai ke level 1.300. Jadi kenaikannya berapa sangat signifikan ya kenaikannya, persentasenya sangat luar biasa perusahaan Astra ini dari 2003 sampai pertengahan 2005 kenaikannya cukup luar biasa. Lalu mengalami downtrend, cuman downtrend yang masih bisa kita toleransi ya atau toleran. Jadi kenaikannya, penurunannya tidak terlalu signifikan sekali gitu ya. Jadi perusahaan ini masih bagus lah di tahun 2003 sampai 2006 ini masih sangat bagus pergerakannya, teman-teman bisa lihat semua ya, teman. Dan dia pergerakannya waktu dari bulan Juni ya, Juni 2005 sampai Juni 2006 pergerakannya bermain di lingkaran di daerah situ saja. Ini saya tandain teman-teman semua ya. Jadi pergerakannya tidak jauh-jauh dari area tersebut. Dia bermain di area di sini. Ini dari 2005 Juni sampai 2006 Juni pergerakannya di sini terus nih. Ya, tuh. Jadi pergerakannya tidak jauh dari level 800 ke daerah 1000-an ya, dari 2005 sampai 2006. Nah, dari pertengahan 2006 masuk ke 2007 itu dia mengalami peningkatan dan sampai puncaknya itu di 2008 ya. Ini 2008 dia kenaikannya luar biasa. Jadi naik lagi saham ini, teman-teman. Jadi kita lihat bahwa saham ini waktu itu kan memang Indonesia
dalam perdagangan bursa efek masih tidak begitu seperti sekarang ya. Nah, dia ini naik lagi teman-teman. Teman bisa lihat ya. Jadi sahamnya kembali mengalami uptrend. Walaupun di sini dia ada downtrend, tapi downtrendnya menurut saya ini masih bisa di ini ya, di toleransi ya. Ditoleransi oleh kita gitu sebagai investor, karena tidak terlalu downtrend banget ya, karena tidak terlalu jatuh banget ya. Jadi menurut saya tidak masalah kalau downtrendnya tidak terlalu signifikan gitu, apalagi dia melewati harga sebelum dia mulai uptrend gitu loh. Nah, lalu dia mengalami downtrend. Nah, namun yang patut kita cermati adalah bahwa 2008 waktu itu kan ekonomi memang sulit ya. 2008 itu ada ekonomi sedang memang lagi sulit juga. Dia ngambil downtrend, dan downtrendnya itu balik lagi ke harga waktu dia uptrend. Tuh. Kita bisa lihat bahwa dia ngambil downtrend sampai ke sini nih dia. Ya, jadi levelnya sama lagi balik ke sini. Tuh. Ya, jadi dia balik lagi ke sini, levelnya si Astra balik lagi. Dia ngambil downtrend. Memang waktu itu 2008 memang ekonomi kita, terutama Indonesia, waktu itu ekonomi memang kurang bagus ya. Bukan Indonesia saja yang mengalami, hampir semua negara waktu 2008 itu chaos ya. Jadi bukan Indonesia saja waktu itu ya. Nah, inilah pergerakan yang menurut saya sangat signifikan dari pergerakan Astra, yaitu 2009 ya. Ini kalau nggak salah 2009 saya besar ya, teman-teman bisa lihat. Ini 2009 waktu dia mengalami downtrend. Ini uptrendnya luar biasa teman-teman ya, 2008 sampai puncaknya itu dia sampai 2012 ya. Malah dia masih cepat naik ke 2013, tapi dia sempat ada downtrend. Tapi kalau momentumnya saya lihat waktu itu emang ini 2009 ini sampai momentum finalnya itu ya ini di harga 7.000 nih dia, di sini nih dia. Momentum finalnya ya. Jadi momentum dia waktu dia naik terus itu sampai ke sini nih, level ke 7.000-an. Di sini nih dia. Ya. Jadi kenaikannya sangat luar biasa, teman-teman semua. Teman-teman bisa lihat dari 2009 sampai 2012 ya. 2011 ya, pertengahan. Kenaikannya cukup luar biasa perusahaan ini kenaikannya. Kita bisa lihat bahwa kenaikannya sangat signifikan ini 2009. Luar biasa sekali 2009 ini. Kombo saya sangat luar biasa sekali kenaikannya, dan sangat berpengaruh ya. Dari harga sahamnya tidak begitu mahal langsung sampai ke level 7.000, itu luar biasa sekali ya kenaikannya. Hanya dalam waktu 3 tahun lagi teman. Jadi menurut saya relatif singkat ya. 3 tahun kenaikannya sangat signifikan ya. Luar biasa sekali. Dari perusahaan Astra ini dari 2009. Ya. Ya waktu itu memang sangat luar biasa ya, dari harga 800 ya teman-teman, itu teman bisa lihat dari harga 800 ya, dia sampai ke harga level 7.000 di puncaknya, sampai puncaknya di level 7.000. Ini saya lihatnya secara on track-nya ya, puncaknya sampai mana itu 7.000 ya. Jadi sangat luar biasa sekali kenaikannya, sangat signifikan ini ya. Dia kenaikannya. Nah, walaupun di 2011 di Agustusnya mau akhir tahun sedikit downtrend sedikit dia di sini ya, teman lihat dia pelemahan di sini teman ya. Ini masih wajar ya, kombo saya ini masih wajar penurunannya. Jadi tingkat penurunan sama tingkat kenaikan lebih besar. Tingkat kenaikan itu menurut saya masih bisa kita toleransi ya gitu loh. Jadi masih bagus lah sahamnya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa perusahaan ini masih layak untuk kita miliki sahamnya gitu ya. Di tahun 2009 sampai 2012 ya. Nah, terus dia naik lagi teman-teman, terpental lagi dia ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kan sebelumnya level 7.300-an ya, dia terus naik ke level 7.500. Jadi dia terpental waktu itu, naik lagi ke sini dia. Tuh, dia naik lagi teman-temannya ke sini. Jadi dia terpental kembali, mami uptrend lagi, cuman uptrendnya tidak signifikan, tidak seperti 2009 tadi.
Kalau 2009 tadi kan memang sangat signifikan ya kenaikannya gitu loh. Kalau ini tidak terlalu signifikan. Cuman melewati harga tertinggi sebelumnya. Ya. Nah, lalu dia juga downtrend kembali. Jadi saham ini yang saya analisa tadi sekilas saya analisa pergerakan saham ini memang di daerah waktu kan dia sekarang 5.000 ya harganya ya. Waktu itu memang dia mainnya di harga ini nih dia, main di harga 6.000 sampai 8.000 malah menurut saya. Dia di sini downtrend sedikit ya kan teman-teman saya lihat sedikit ya. Di sini dia downtrend lagi. Di sini dia downtrend kembali di sini. Ya. Terus waktu itu dia naik lagi di sini. Tuh, naik lagi dia. Ya. Jadi gitu ya, dia naik lagi itu. Kita bisa lihat bahwa pergerakan saham itu seperti ini ya. Si Astra gitu loh. Ya teman. Bentar. Oke. Nah, dia terpental naik lagi teman ya. Jadi waktu itu emang dia harganya di level segini nih dia. Main di sini dia. Astra itu main di sini nih dia. Dia waktu itu nggak jauh-jauh nih dari 2011, 12, 13 ya. 3 tahun ini dia nggak jauh-jauh. Cycle-nya mainnya di sini terus. Nggak jauh-jauh nih dia di tahun-tahun ini mainnya di sini nih. Ya. Di sini-sini aja nih dia mainnya ya. Nah, puncaknya memang waktu itu sifatnya kita lihat memang sudah nggak kuat nanjak kayaknya waktu itu ya dia. Walaupun dia sempat mau naik lagi di sini nih ke level 7.900 ya. Cuman gagal di sini dia nggak bisa tembus, jadi dia downtrend banget nih di sini dia gagal tembus. Terus dia downtrend sekali sampai di sini nih level 5.000-an ya tuh. Jadi teman bisa lihat bahwa saham itu memang pergerakannya dinamis dan cenderung mengikuti tren teman. Kalau saham itu begitu ya, cenderung mengikuti tren. Trennya lagi apakah, terus ada masalah apakah ekonomi atau apa, biasanya dia akan mengikuti pergerakannya seperti itu ya. Nah, lalu dia uptrend kembali, naik lagi saham ya. Jadi benar-benar saham ini pergerakannya sangat dinamis, sangat cepat terpantulnya juga, naiknya pun sangat luar biasa sampai ke level ini dia tuh ya 7.900 lagi. Jadi balik lagi gitu, walaupun dia sempat downtrend dia balik lagi ke harga dia yang tertinggi dia gitu ya. Jadi menurut saya di tahun ini nih yang punya waktu itu main di tahun 2013 sampai 15, asal dia pasang stop loss dia beli lagi di bawah nunggu ke atas siapa sih udah cuan ya gitu loh. Nah ini 2006 masuk 2006 dia kembali downtrend lagi teman-teman di sini. Jadi teman bisa lihat ciri khas pergerakannya bagaimana ya dari tahun-tahun itu ya dia. Tuh di sini downtrend lagi ya teman. Dia memiliki pelemahan kembali sahamnya ya tuh. Jadi teman tahu bahwa pelemahan itu bisa saja terjadi dari tahun misalnya dari tahun 2014 sampai 15 dia mengalami pelemahan. 2016 dia mengalami uptrend itu bisa teman-teman. Saham itu selalu seperti itu sifatnya ya. Jadi saham sifatnya itu dinamis. Saya selalu bilang dinamis dan sulit ditebak ya. Walaupun secara teknikal kita bisa tebak, cuman kalau memang lagi ekonomi sedang tidak bagus juga, jadi sulit gitu loh. Jadi kadang prediksi analisa tuh kadang meleset ya. Itu saya selalu ingatkan kepada teman semua. Jadi tidak 100% itu benar ya. Jadi tidak 100% itu benar. Terus dia 2016 ini baru kenaikannya cukup luar biasa menurut saya sampai level lumayan dia tertinggi dia malah menurut saya ini ya. Level tertinggi dia naik dari level 5.000-an dia naik di sini ya. Walaupun ada uptrend sedikit di sini ya. Ini dia ada uptrend cuman uptrendnya masih bisa kita toleran ya di sini ya. Tuh ya. Walaupun di sini juga ada uptrend, ada downtrend juga di sini, cuma itu masih bisa kita anggap bagus ya. Karena tidak begitu terlalu dalam ya. Dan puncaknya di sini nih dia, ya. Puncak sahamnya sampai naik level berapa di situ dia, sampai level
Entah 9.000 atau 8.000, bentar saya lihat dulu ya, tadi saya lupa. Sampai level 9.000 nih teman-teman, tuh ya. Jadi saham ini sempat sampai level 9.000 Astra ini ya, dari harga tadi 5.000 sampai ke 9.000 ya, tuh sampai level segini nih teman dia ya, teman bisa lihat. Jadi pergerakannya sangat luar biasa, sangat dinamis, kenaikannya pun sangat signifikan juga teman-teman, dia sampai ke sini. Jadi sangat luar biasa ya pergerakan Astra ini di 2017 ya. Ini 2017 pertengahan tahun ya. Sangat luar biasa pergerakannya teman-teman. Ya. Nah, lalu di 2017 ya saya bilang tadi, kadang saham kalau udah sampai level di mana dia tertinggi, kadang dia akan mengalami peningkatan dalam proses penurunan atau downtrend. Nah, seperti ini. Dia naik sangat signifikan, terus dia mengalami downtrend gitu ya. Downtrendnya pun sangat luar biasa menurut saya. Ya, di sini dia sampai level segini. Ya, sampai 6.000 ya. Ini sangat luar biasa dari 9.000 ke 6.000. Walaupun itu dia sekitar ada kenaikan di sini sampai level 8.000, cuman masih tidak begitu kuat karena tidak bisa melewati harga 9.000-nya tadi. Dia akhirnya mengalami downtrend. Terus dia coba paksa lagi sahamnya untuk naik lagi di sini. Ya. Cuman kembali gagal lagi. Dia masih balik lagi ke level 8.000. Dia gagal, dia turun lagi ke level yang lebih terendah, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa namanya membaca tren. Itu sangat penting dalam dunia investasi seperti saham ini. Karena biar kita tahu arahnya berikutnya seperti apa gitu loh. Namun 2019 ini kan dia memang sebenarnya downtrendnya itu memang dari 2017 ya. 2017 pertengahan memang dia sudah downtrend nih saham ini ya. Dan misalnya dari 2017 ini waktu di level dia tertinggi di sini. Ya, di sini. Ya. Bulan Mei. Dia memang sudah sifatnya sudah downtrend teman-teman ya. Tuh. Sudah downtrend. Jadi waktu Covid 2020 Covid datang, karena ekonomi kios, jadilah downtrendnya sangat dalam ya. Sangat dalam sekali teman-teman. Sampai ke sini dia downtrendnya ya. Sangat dalam. Mungkin kalau misalnya nggak ada Covid, mungkin hanya sampai sini nih dia downtrendnya nih. Kalau nggak ada Covid ya, karena ada Covid, jadi downtrendnya jatuh banget sampai level segini nih, 4.000-an nih dia. Satu ke sini ya. Dari 8.000 ke 4.000 teman-teman. Jadi sangat signifikan sekali ya penurunannya sahamnya. Begitu ya. Jadi ya seperti itulah saya bilang bahwa ekonomi itu sangat berpengaruh dalam pergerakan suatu perusahaan, terutama saham. Pergerakan saham itu sangat berpengaruh ya. Apalagi memang ada isu-isu yang tidak bagus, itu biasanya mempengaruhi biasanya mempengaruhi pengalaman saya, mempengaruhi dalam pergerakannya gitu. Nah, 2020 ke 2021 dia mengalami uptrend, kenaikan teman-teman ya. Cuma kenaikannya tidak bisa tinggi sekali karena hanya sampai ke level 6.000 saja di sini nih dia ya. Lalu kembali lagi dia downtrend lagi sampai ke level 5.000-an. Cuman ini sudah lebih bagus ya daripada waktu 2020 ya. Waktu awal Covid dia tuh sampai ke 4.000. Jadi teman bisa bayangkan ya di sini ya turunnya. Dia downtrend sampai sini. Menurut saya ini masih bagus ya. Karena walaupun di sini memang turun, cuman kan cuma beda 1.000 ya. Jadi nggak begitu sakit banget ya kalau teman tidak lepas sahamnya ya. Kalau sakit banget tuh beda 3.000, 4.000 tuh biasanya sakit. Karena kita nggak saham kita tuh kayak, aduh sahamku merah gitu. Kenapa nih merahnya merah banget gitu. Bedanya bisa misalkan 4.000, 3.000 tuh yang biasanya tuh psikologis agak bergetar gitu ya teman-teman. Nah, terus dia dari sini aja naik lagi, teman, uptrend lagi di sini ya, tuh, ya, tuh. Nah, ini waktu dia naik, ternyata dia malah menurut saya waktu itu saya kira dia akan naiknya akan jauh, ternyata enggak, ternyata dia turun lagi sampai ke sini, teman-teman, ya, tuh, ini lagi. Ya, teman, jadi waktu itu memang dia turun lagi sampai ke sini, tuh, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita semua adalah bagaimanakah
kelanjutan pergerakan dari saham Astra International Tbk ini. Ya. Dari pertama, saya ingin bahas adalah masalah ekonomi. Kenapa? Pertama, di tahun ini ya, baru kemarin saja bahwa Rusia melakukan aksi militer ke kawasan Ukraina ya teman-teman ya. Teman-teman jadi tahu semua ya. Nah, itu kalau menurut saya akan sangat mempengaruhi pergerakan, entah itu saham, obligasi negara gitu kan, suku bunga, harga pangan, itu sangat pasti akan sangat berpengaruh ya. Gitu, bagi yang bermasalahnya negara kuat, menurut saya Rusia negara kuat. Jadi menurut saya pasti akan ada pengaruhnya terus, dan itu di Eropa juga, kawasan Eropa. Karena menurut saya finansial yang sangat berpengaruh kuat itu yaitu di kawasan Eropa dan Amerika ya. Karena menurut saya itu sangat biasanya mempengaruhi, namanya bursa-bursa di Asia tuh biasanya terpengaruh. Jadi kalau di sana ada isu apa yang buruk atau apa tuh biasanya tuh berpengaruh gitu. Karena kalau teman-teman bisa lihat bahwa kemarin saja harga minyak dunia itu sempat naik ya. Waktu Rusia melancarkan serangan pertama aja itu harga minyak emas ya itu naik ya, luar biasa saya lihat. Karena ya memang seperti itu, karena isu global itu sangat kuat ya, terutama untuk Indonesia. Karena Indonesia memang bukannya saya bilang bukan negara kuat, cuman memang pasti pengaruhnya akan sangat berpengaruh gitu. Kalau pagi perang ya itu sangat berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang uh, ingin analisa secara teknikal harus benar hati-hati sekali, harus baca berita banget ya, karena sekarang jatuhnya sudah ke arah uh, keadaan ekonomi gitu ya, bukan masalah lagi kita udah mental dan teknikal saja dengan keadaan dunia seperti ini sekarang gitu ya. Jadi saya pun kalau lihat dari teknikal ya, memang sifatnya waktu itu sampai 2020 ya, dari 2000 berapa nih 17 yang tadi saya bilang tadi, jadi sempat naik luar biasa, turun sampai 2020 karena sifatnya waktu itu ada COVID, dan dia mulai naik lagi, walaupun naiknya tidak signifikan banget, turun lagi, turunnya juga tidak terlalu signifikan sekali, dan naik lagi dan turun lagi. Menurut saya memang masih terjadi pelemahan di perusahaan Astra kalau menurut saya secara pribadi ya. Dengan analisa teknikal saya lihat masih ada kemungkinan dia mengalami pelemahan ya di perusahaan ini di pergerakan sahamnya. Namun jika dia mengalami kenaikan pun, menurut saya secara pribadi kenaikannya pun tidak akan signifikan. Karena apa? Ya balik lagi, COVID pun belum selesai teman-teman, belum selesai dan tidak tahu selesainya kapan COVID itu. Terus yang ketiga yaitu masalah yang akan timbul itu adalah bagaimana ekonomi di tahun ini, di 2002 ini bisa namanya meningkatkan kerjasama antar negara yang lebih baik gitu loh. Karena dengan konfliknya Ukraina dengan Rusia ini akan sangat mengganggu hubungan bilateral ya, terutama di kawasan-kawasan Eropa dan Afrika gitu loh. Dan kawasan Asia pasti akan mengalaminya gitu, pasti kita mengalami namanya sedikit terpengaruh ya, itu sudah pasti gitu loh. Seperti itu. Seperti yang saya bilang saja, saat ini saya baru dapat informasi bahwa pemilik Chelsea kemarin mengalami kerugian yang cukup signifikan, yaitu 9 triliun ya. Jadi memang sangat luar biasa dari efek perang ini. Dan kemarin pun saya lihat di bursa Rusia mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali teman-teman semua. Jadi itu yang saya bilang, teman-teman harus bisa hati-hati sekali dalam masuk ke dunia investasi seperti saham ini ya. Kalau kita salah timing, salah membaca situasi itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Jadi menurut saya Astra ini masih mengalami pelemahan ya menurut saya. Untuk kenaikan mungkin ada, cuma tidak signifikan kalau menurut saya secara pribadi, karena saya lihat secara sekarang banyak sekali permasalahan di dunia ini sekarang ini, dari 2022 ini.
saya harap pun konfliknya Ukraina Rusia itu cepat selesai ya. Cepat ada solusi bersama antara Eropa dengan Uni Eropa dengan Rusia, NATO dengan Rusia, Amerika Serikat dengan Rusia. Ya semoga ya bisa kembali berhubungan dengan baik, terus bisa menghadapi COVID ini secara bersama-sama dan bisa menyelesaikan masalah yang terus ada di dunia ini ya teman-teman. Karena jujur masalah di dunia itu tidak akan selesai kalau setiap negara saling ya bertengkar, berantem gitu ya. Karena sangat disayangkan ya gitu ya. Oke. Terus posisi berapa ya Om untuk tepat kita ambil entry saham Astra International Tbk ini? Ya, kalau saya bilang secara pribadi yang saya bilang tadi mungkin sahamnya mengalami pelemahan ya. Jadi masih sangat mungkin sahamnya mengalami pelemahan ya. Masih sangat mungkin ada pelemahan. Namun untuk kenaikan ada juga, cuman menurut saya secara pribadi kenaikannya ini tidak signifikan ya. Jadi ini tidak signifikan banget. Untuk kenaikannya tidak signifikan banget. Sekali lagi saya bilang. Jadi kalau untuk posisinya yang tepat, ini sedikit rekomendasi dari saya dan saya selalu ingatkan kepada penonton saya selalu cari apa namanya referensi lain ya. Jadi jangan dari channel saya aja, dari teman-teman yang lain pun banyak ya. Jadi pasang PO di 5.980 teman-teman ya. Terus pasang TP di 5.982 ya. Kalau saya pasang TP di situ tadi PO-nya mohon maaf teman-teman tadi saya salah bilang yaitu di 5.706 ya. Jadi pasang pending order di 5.700-an, TP di 5.982, terus stop loss-nya itu di 5.627 ya. Itu saja dari saya pemaparan tentang perusahaan Astra. Jadi kalau menurut saya pribadi masih ada pelemahan, kenaikannya ada cuma tidak signifikan gitu ya. Itu aja teman-teman review saya dan analisa saya secara teknikal dari saham Astra International Tbk. Ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton channel saya ini. Semoga teman-teman selalu sukses, selalu sehat, dan selalu panjang umur, dan selalu semangat dalam menghadapi kehidupan. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di share kepada teman-teman yang membutuhkan referensi saham, dan jangan lupa untuk di subscribe channel saya ya. Itu saja kesempatan saya pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah menonton. Thank you for watching, dan sampai ketemu di video berikutnya, dan bye.